Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Baik. Ketua pelajar pimpin doa. Semua siap. Doa mulai. Doa selesai. Jadi dulu hari ini Aan Kurnia, Adi Tias, Hadir. Adienda, Amanda. Kita akan mempelajari tentang kas kecil atau biasa disebut petty cash, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat memproses dokumen dana kas kecil, memproses, mencatat, menjurnal, ya, di dalam buku. Ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini tentang kas kecil, ada baiknya kita melihat video berikut. Untuk pembiayaan operasional perusahaan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Seringnya, kas kecil digunakan untuk melakukan kantor yang dialami oleh suatu bagian dalam kantor. Yang kedua, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis dan juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Langkah-langkah dalam mengelola kas kecil. Yang pertama, menetapkan batas saldo kas kecil. Yang kedua, menentukan kasir kas kecil atau orang yang bertanggung jawab dalam pendistribusian uang kas kecil. Pengisian kembali kas kecil disesuaikan dengan batas saldo yang telah ditetapkan. Jika kas kecil, kasir hanya bisa melakukan pembayaran atas pembelian yang sudah disetujui oleh financial controller. Kasir Video tadi, sekarang saya mau nanya, jika ada pertanyaan seperti ini, dari mana sumber dana yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar uang kebersihan? Apakah dari uang yang ada di perusahaan atau uang yang ada di bank? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oh ya, nanti. Sumber dana yang digunakan oleh perusahaan untuk membayar uang kebersihan biasanya berasal dari uang yang ada di perusahaan, bukan dari uang yang ada di bank. Sumber dana yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar uang kebersihan kan dari dana kas kecil, karena uang yang dikeluarkan itu relatif dikit kan. Nah, itu uang kas kecil itu dari perusahaan. Jadi uang yang dikeluarkan adalah uang yang ada di dalam perusahaan. Ya, benar bahwa itu semua keluar dari uang yang ada di dalam perusahaan. Ya, karena nggak mungkin kalau ada tukang sampah yang menurut kebersihan, terus kita harus gesek dulu uangnya atau pakai rokok, itu kan aneh. Jadi harus ada uang tunai di dalam perusahaan yang itu ada di pemegang uang kas kecil untuk membiayai pengeluaran yang relatif kecil, ya, dan harus sekarang juga mendesakan. Kas kecil digunakan untuk pengeluaran kas yang relatif kecil. Contohnya pembelian perlengkapan, materai, lampu, pemakaian listrik, ya, air, telepon, internet, apalagi ada yang bisa selain ini? Fotokopi Joanna, apalagi? Pembelian snack, ATK, apalagi? Snack buat apa? Apalagi? Dan seterusnya. Pokoknya yang kecil dan harus sekarang, ya, dan relatif kecil dan harus sekarang dadakan, ya, dan itu juga. Metode pencatatan kas kecil ada dua, itu metode dana tetap atau bahasa Inggrisnya investment method, yang kedua dana fluktuasi atau tidak tetap. Ya, harus tetap berarti di sini tidak tetap, atau bahasa Inggrisnya jadi ketika metode invest, ya, invest ini sebelah sini kiri,
karena saya invest, jadi saya fluktuasi. Jadi ketika ada pembentukan kas kecil, jumlahnya sama. Kas kecil pada kas 2 juta atau 3 juta atau 5 juta sesuai dengan keputusan perusahaannya, kemudian manajemennya butuh berapa. Tentu akan beda-beda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Kecil besarnya itu beda-beda. Kalau bagi perusahaan salon, pengeluaran kas kecilnya hanya 1 juta. Bagi perusahaan percetakan misalkan harus lebih dari 2 juta, jadi seperti itu. Jadi relatif kecilnya itu tergantung perusahaan. Keputusan perusahaan pun tidak bisa diubah-ubah. Hari ini metodenya fluktuasi, hari ini besok invest, nggak bisa begitu. Jadi harus ditentukan dari awal periode mau apa, invest atau fluktuasi, ya. Oke. Sama metode invest begitu, metode fluktuasi begitu, ya, pada awal periode. Ketika pemakaian dana kas kecil diinvest tidak diguna, tapi bukti-buktinya disimpan semuanya, ya. Fluktuasi juga disimpan, itu disimpan ditandain bahwa itu belum diguna, belum dicatat. Ini. Oke. Kalau pada fluktuasi catat buat apa? Pemberian perlengkapan, berarti perlengkapan pada kas kecil. Buat beban reparasi apa? Misalkan kantor, alat kantor beban reparasi buat kantor pada kas kecil. Buat bayar beban listrik, air, telepon, internet, beban listrik, air, telepon, internet pada kas kecil. Gitu ya. Pengisian kembali. Ketika pengisian kembali dana kas kecil, ya, yang kemarin tidak dicatat di invest kan disimpan tuh buktinya, belum dicatat, belum dijurnal. Nah itu di sini tulis, ya, beli apa, perlengkapan, beban kantor, beban listrik, air, telepon. Pada contoh ini nih, kita beli materai, berarti materai ATK, ya, pada kas. Oke, Perdana. Jika beban listrik, air, telepon itu melebihi dana kas kecil itu gimana? Oke, kan tadi saya bilang masuknya beban reparasi, masuknya beban perlengkapan, materai dan ATK dan seterusnya ke mana? Ke kas kecil, ke dana kas kecil itu sesuai sama perusahaannya masing-masing. Beda. Perusahaan satu bilang bahwa bayar listrik nggak masuk pengeluaran kas kecil, bisa terjadi. Kalau bagi perusahaan tersebut dana itu terlalu besar untuk bayar listrik, gitu, ya, buat bayar air, buat bayar kan. Kadang kalau buat masyarakat umum ada yang bayar listrik cuma 200, 300. Satu perusahaan juga masuk cuma segitu, ya. Ada yang bayar listriknya sampai jutaan, gitu. Dan itu tidak termasuk dalam dana kas kecil. Walaupun terjadi, ketika kasus tersebut terjadi, berarti ada pengisian kembali dana kas kecil. Ya, mau isi berapa? Ya, kalau tetap bisa. Ketika dana kas kecil pakai metode invest tuh, misalkan 500.000 sebulan. Ya, ketika dananya sudah habis, pasti diisi dong, udah terpakai perlengkapan, buat dana kebersihan, buat keamanan, buat biaya mereka, uangnya tinggal 100.000, berarti diisi lagi dong, pengisian kembali. Nah, itu juga diatur oleh masing-masing perusahaan, masing-masing manajemen, ya. Perusahaan satu sama perusahaan dua berbeda. Bisa terjadi setiap 10 hari dana kas kecil diisi. Ada juga setiap 15 hari sekali. Ada sebulan sekali, gitu. Ya, jadi tidak satu perusahaan sama perusahaan lain itu tidak sama. Jadi, ya, next. Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pencatatan kas kecil.
ada bukti kas keluar. Kita punya bukti kas keluarnya, ya harus ada. Catat kalau ada dana kas yang keluar. Ada cek, ya yang ditandatangani. Kalau nggak ada ya bukti kas keluar sama itu dua, hampir mirip ya, sama. Tapi ada pokoknya yang ditandatangani. Siapa yang mengeluarkan, siapa yang menerima, harus ada itu. Permintaan pengeluaran kas kecil. Jadi kalau ada permintaan dadakan itu dadakan atau tidak itu ada form permintaan pengeluaran kas kecil. Ingat siapa yang minta buat keperluan apa dan seterusnya tanda tangan. Ya, bukti pengeluaran kas kecil. Ya, terus permintaan pengisian kembali tadi form permintaan pengisian kembali. Ketika terjadi kepepet harus sekarang bayar dan uangnya kurang, mau nggak mau kas kecil harus diisi. Kalau kebijakan perusahaan kayak tadi listrik harus dibayar dari kas kecil, karena ada juga listrik, air, telepon, dan internet dibayar pakai kas yang berubah. Dengan pengelolaan kas kecil. Next, pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan dana kas kecil. 1. Kasir. 2. Akuntansi atau bagian keuangan. 3. Pemegang dana kas kecil. 4. Pemakai kas kecil. Nah, ada yang memakai kas kecil. Nah, bagi kalian dengan beberapa kelompok seperti yang kemarin kan berenam ya, silakan bekerja. Yang ini kelompok 1, soal pertama, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 6. Sudah ada di situ? Oke. Nah. Tell me, is it clear that I still wanna be? I see you denying, but I know that I made it clear. I want you to know that I
CV Agung Sentosa membeli perlengkapan kantor berupa map corner, 6 map corner, seharga 18.000. Jika CV Agung Sentosa menerapkan metode fluktuasi, buatlah jurnal untuk mendata transaksi tersebut. Pertama kita lihat CV Agung Sentosa itu menggunakan metode apa. Di sini kita lihat menerapkan metode fluktuasi. Metode fluktuasi itu di jurnal. Ini jurnalnya. I see you denying when I know that I made it clear. I want you. Jadi debit kredit itu 180.000. Kenapa The sky's getting bright. jurnalnya itu perlengkapan pada kelas kecil? Karena When you find dia dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.